Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Messi Tiongkan, yang kedua ada Mega Malonda, yang ketiga ada Boy Tentang, dan yang keempat ada saya sendiri, Megawati Hari. Baiklah, kita masuk dalam materi, yaitu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan Pemda disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemda. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesungguhnya merupakan pekerjaan sederhana secara logika, karena pada dasarnya hanya menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama di dalam laporan keuangan dari seluruh SKPD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Khusus untuk penggabungan neraca, ada akun yang harus dieliminasi, yaitu akun resiprokal yang hanya mencakup dua akun, yaitu akun RKPPKD lawan RKSKPD. Problem dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian lebih kepada volume pekerjaan yang relatif besar, sehingga membutuhkan energi ekstra, kecermatan, ketelitian, dan tentunya kesabaran dalam melakukan verifikasi dan rekonsiliasi. Problem tersebut bisa diatasi secara signifikan dengan menggunakan software aplikasi akuntansi. Namun perlu diingat bahwa software hanya sekedar tools atau alat bantu yang tidak sepenuhnya bisa menggantikan tugas-tugas tenaga akuntansi. Adapun tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan kertas kerja atau worksheet dengan lajur sesuai dengan banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan PPKD. Yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan neraca saldo setelah eliminasi. Fungsi akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Berikut adalah ilustrasi kertas kerja penyusunan LKK dengan asumsi bahwa di setiap kertas kerja yang disajikan hanya terdiri dari dua entitas akuntansi, yaitu entitas akuntansi PPKD dan entitas akuntansi gabungan seluruh SKPD. Ilustrasi akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja penyusunan laporan realisasi anggaran konsolidasian. Yang kedua, kertas kerja penyusunan laporan operasional konsolidasian. Yang ketiga, kertas kerja penyusunan laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Dan yang keempat, kertas kerja penyusunan neraca konsolidasian. Selanjutnya ada penyusunan laporan perubahan SAL. Yang pertama, laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih, dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Selanjutnya, penyusunan laporan arus kas. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan atau kuasa bendaharawan umum negara atau daerah. Selanjutnya kita masuk dalam aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas
transaksi aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Harus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari A. Penerimaan perpajakan, B. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atau retribusi, C. Penerimaan hibah, D. Penerimaan bagian laba perusahaan negara atau daerah dan investasi lainnya, E. Penerimaan lain-lain atau penerimaan dari pendapatan luar biasa, dan F. Penerimaan transfer. Selanjutnya, arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk A. Pembayaran pegawai, B. Pembayaran barang, C. Pembayaran bunga, D. Pembayaran subsidi, E. Pembayaran hibah, F. Pembayaran bantuan sosial, G. Pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa, H. Pembayaran transfer. Selanjutnya, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari A. Penjualan aset tetap, B. Penjualan aset lainnya, C. Pencairan dana cadangan, D. Penerimaan dari investasi, E. Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari A. Perolehan aset tetap, B. Perolehan aset lainnya, C. Pembentukan dana cadangan, D. Penyertaan modal pemerintah, dan E. Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas masuk dari aktivitas penandaan antara lain A. Penerimaan utang luar negeri, B. Penerimaan dari utang obligasi, C. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintahan daerah, D. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus keluar kas dari aktivitas penandaan antara lain A. Pembayaran pokok utang luar negeri, B. Pembayaran pokok utang obligasi, C. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintahan daerah, D. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan penandaan. Arus kas dan aktivitas transtorasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan penandaan pemerintahan. Ilustrasi penyusunan LAK. Ilustrasi penyusunan LAK berikut ini menggunakan data LRA konsolidasian yang telah dibuat di atas, ditambahkan informasi lain yang relevan seperti data mengenai arus kas masuk atau keluar dari transaksi transitoris atau non-anggaran. Berikut ini ilustrasi penyusunan laporan arus kas. D. Penyusunan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang kompleks dan disusun berdasarkan standar tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara penyusunan dan penggunaan laporan keuangan. Kesalahpahaman yang terjadi di kalangan pengguna laporan keuangan dapat disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan yang berbeda dengan penyusunan laporan keuangan. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus disertai dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan penggunaan dalam memahami laporan keuangan. CALK pada dasarnya harus mengungkapkan hal sebagai berikut.
1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, perda, APBD. Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. 5. Mengungkapkan informasi untuk akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan bisnis kas. 6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang berikut sistematika penulisan CALK. Bab 1 pendahuluan 1.1 maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. 1.2 landasan hukum penyusunan laporan keuangan. 1.3 sistematika penulisan CALK. Bab 2 ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. 2.1 ekonomi makro, 2.2 kebijakan keuangan, dan 2.3 indikator pencapaian target kinerja APBD. Bab 3 ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Yang 3.1 ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja fiskal dan moneter. 3.2 faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Bab 4 kebijakan akuntansi. 4.1 entitas pelaporan. 4.2 basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD. 4.3 basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 4.4 penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah. Bab 5 penjelasan akun-akun laporan keuangan SKPD. 5.1 rincian dan penjelasan akun-akun laporan keuangan. 5.1.1 pendapatan. 5.1.2 belanja. 5.1.3 aset. 5.1.4 kewajiban. 5.1.5 ekuitas. 5.2 pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual penuh. Bab 6 penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan SKPD. Bab 7 penutup. Selanjutnya, format konversi penyajian LRA. Laporan realisasi anggaran atau LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, sebagaimana tercantum pada lampiran 3 Peraturan Menteri ini, untuk memenuhi unsur yang dicakup LRA sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah melakukan konversi dalam penyajian LRA. Berikut contoh format konversi pendapatan dan belanja dalam penyajian LRA sebagaimana bisa kita lihat pada tabel 7 di bawah ini. Baiklah teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.